Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas MJ409 di Universitas Siber Asia dengan dosen pengajar Bapak Andi Palawagau. Perkenalkan, saya Vincentia Vanessa Augustin dengan NIM 2502010021220. Video ini akan membahas sebuah artikel CNBC Indonesia berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Dalam artikel tersebut dijelaskan 8 indikator utama ekonomi Indonesia, yaitu produk domestik bruto atau PDB, inflasi, nilai mata uang rupiah, IHSG, keyakinan konsumen, penjualan retail, ketenaga kerjaan, dan harga BBM. Dalam artikel kemudian menjelaskan bahwa untuk PDB, di kuartal 1 2026, PDB bertumbuh 5,61%, lebih tinggi daripada kuartal 1 2025, sebesar 4,87%. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah tercatat adalah sebesar 21,81%. Di kuartal 1, yang mana adalah awal tahun, pertumbuhan PDB juga didorong oleh faktor musiman seperti bulan Ramadan dan hari-hari raya lainnya, yang membuat konsumsi masyarakat meningkat. Menteri Keuangan Bapak Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 akan mengalami perlambatan dan angkanya tidak akan jauh dari 5,4%. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI juga mengatakan bahwa PDB akan menurun di kuartal 2. Terlebih dikarenakan tidak adanya faktor musiman yang dapat mendorong PDB di kuartal 2. Terkait inflasi, inflasi tahunan di bulan Januari adalah sebesar 3,55%. Inflasi kemudian berangsur menurun hingga di bulan Juni inflasi adalah sebesar 3,34%. Meskipun masih berkisar di angka 3%, inflasi masih berada dalam batasan toleransi Bank Indonesia. Namun, mengingat batas tertinggi inflasi oleh Bank Indonesia adalah 3,5%, inflasi di Indonesia masih cenderung tinggi. Di semester 2, inflasi diperkirakan akan terus naik karena kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor. Terkait nilai mata uang rupiah, di awal tahun, nilai rupiah adalah 16.670 per USD. Pada 31 Juli 2026, nilai rupiah sebesar 18.040 per USD. Sejak awal tahun, rupiah mengalami depresiasi sebesar 8,22%. Nilai rupiah berada di titik lemah sepanjang masa pada 8 Juni 2026, yaitu 18.170 per USD. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia mengatakan bahwa 60-70% tekanan rupiah berasal dari faktor domestik atau dalam negeri, sedangkan faktor global hanya berpengaruh 30-40%. Terkait IHSG, selama Januari hingga Juli 2026, IHSG melemah 28,04%. Tetapi di bulan Juli, IHSG menguat 10,25% dibandingkan bulan sebelumnya. IHSG juga mengalami tekanan dari MSCI, yaitu penyedia indeks pasar saham global yang digunakan sebagai acuan oleh investor institusional di seluruh dunia untuk mengukur kinerja pasar dan menentukan alokasi investasi. Di akhir Januari, MSCI bahkan sempat membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham, kejelasan saham beredar di publik, dan dugaan perdagangan terkoordinasi. Level terendah IHSG terjadi pada 8 Juni 2026 di posisi 5.317, tetapi lambat laun menguat hingga Juni. Terkait keyakinan konsumen, survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen atau IKK di Juni ada di level 117,8, turun sejak Januari. Namun skor IKK masih berada di atas 100, menunjukkan bahwa konsumen masih optimis pada kondisi ekonomi.
IKE atau Indeks Kondisi Ekonomi saat ini menurun dari 122 di Mei menjadi 109 di Juni. Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK juga menurun dari 129 menjadi 126. Hal tersebut menunjukkan optimisme masyarakat pada kondisi ekonomi 6 bulan ke depan mulai melemah. Selain itu, rata-rata porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi naik dari 72% menjadi 73%, sedangkan pendapatan yang disimpan turun dari 17,5% menjadi 17%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menggunakan porsi pendapatan untuk konsumsi daripada untuk menabung. Terkait penjualan retail, secara tahunan penjualan eceran turun sebesar 3,9% dan secara bulanan penjualan eceran juga mengalami penurunan. Di bulan Juni, BI memperkirakan indeks penjualan retail berada di level 221,6, menurun dibandingkan bulan Mei di level 223,4. Penjualan eceran juga diperkirakan terus menurun hingga 4,4% secara tahunan dan 0,8% secara bulanan. Terkait ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja terkena PHK dari Januari hingga Juni 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Januari hingga Mei sebanyak 23.000 orang. Namun, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan semester 1 tahun 2025, yaitu sebesar 42.000 orang. Terkait harga BBM, harga Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 dari 25,9% hingga 41%. Harga BBM yang tetap hanya solar subsidi dan Pertalite. Lalu, apa arti 8 indikator itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pertama-tama kita harus tahu apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kita dapat mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di semester 1 tahun 2026 melalui 8 indikator yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari 8 indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kok bisa? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, PDB. Rumus untuk menghitung PDB atau GDP adalah D tambah I tambah G tambah dalam kurung E dikurangi M. Yang dilaporkan oleh CNBC, PDB Indonesia di kuartal 1 sebagian besar didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Hal ini bagus untuk jangka pendek, tapi tidak bagus untuk jangka panjang. Selain konsumsi rumah tangga dan pemerintah, PDB juga dipengaruhi oleh investasi atau penanaman modal di sektor usaha, ekspor, juga impor. Konsumsi yang tinggi tanpa diimbangi investasi pada sektor produksi akan membuat ekonomi sangat rentan pada inflasi. Padahal angka inflasi selama semester 1 rata-rata berkisar di 3%, nyaris menyentuh batas maksimal inflasi oleh BI sebesar 3,5%. Tidak aneh jika Menteri Keuangan merasa di semester 2 PDB akan menurun. Kenaikan PDB akan lebih stabil jika lebih ditopang oleh investasi, ekspor, dan impor, yang mana nilai tukar rupiah sangat berpengaruh. Nilai rupiah yang melemah dapat membuat investor asing tertarik untuk membangun usaha di Indonesia karena biaya-biaya menjadi murah di mata mereka. Tapi untuk investor pasar modal, pelemahan rupiah akan membuat mereka merugi. CNN Indonesia memberitakan bahwa BI mencatat modal asing kabur dari Indonesia sebesar 14,12 triliun. Sedangkan suara.com memberitakan bahwa duit asing keluar dari Indonesia tembus 74 triliun di Juli 2026. Akibat dari hal itu, IHSG pun anjlok beberapa kali.
Jika rupiah terus-menerus menurun dan tak terkendali, maka dapat terjadi krisis moneter. Di sisi lain, hasil survei dari BI menunjukkan bahwa masyarakat masih optimis pada kondisi ekonomi Indonesia. Tapi optimisme ini kian terkikis dari bulan ke bulan, turun terus-menerus. Masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan pendapatannya untuk konsumsi, bukan untuk menabung. Jika dihubungkan dengan tingkat inflasi yang konstan tinggi, hal ini tidak aneh karena masyarakat harus membeli bahan pokok yang lebih mahal. Banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja juga menunjukkan gagalnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ditambah dengan harga BBM yang meningkat drastis dari tahun lalu, jika pemerintah tidak segera menciptakan lapangan pekerjaan, menekan inflasi, atau menguatkan nilai rupiah, maka pengangguran dapat bertambah dan angka kriminalitas di Indonesia dapat meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator ekonomi ini adalah efek domino. Rupiah yang melemah membuat IHSG anjlok, membuat nilai investasi di Indonesia menurun yang dapat mempengaruhi PDB. Inflasi mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok, membuat masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, belum juga membeli BBM yang harganya terus naik, terlebih apabila mereka terkena PHK. Perekonomian Indonesia di semester 1 2026 ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita hanya bisa berputus asa. Masih ada semester 2, bulan Juli hingga Desember, 6 bulan kesempatan bagi pemerintah untuk menekan inflasi, menguatkan nilai rupiah, dan menggenjot investasi agar rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dan BBM yang lebih terjangkau, menggerakkan roda perekonomian dengan optimis, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.